Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang difusi dengan bantuan 3D animasi yang sudah kami buat menggunakan Canva. Difusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan juga difusi terbantu, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat larutan di dalam sel seimbang. Saya Rama Presensi 4 akan menjelaskan difusi sederhana, dilanjut dengan Azarel Presensi 6 dan Hero Presensi 17 akan menjelaskan difusi terbantu. Oke, mari kita mulai dengan difusi sederhana. Difusi sederhana sendiri memiliki arti perpindahan zat terlarut dari daerah konsentrasi yang tinggi atau hipertonis menuju daerah konsentrasi yang rendah atau hipotonis, sehingga memiliki larutan mencapai keseimbangan atau isotonis. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat membran sel dengan protein K0 dan juga protein karier. Zat lebih memilih melewati tengah karena ukurannya yang kecil dapat langsung masuk melewati tengah melewati membran sel dengan difusi sederhana. Kemudian kita akan masuk ke dalam difusi terfasilitasi, di mana dalam difusi terfasilitasi ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu difusi terbantu dengan menggunakan protein channel dan difusi terbantu dengan menggunakan protein carrier. Sama halnya dengan difusi sederhana, pada difusi terbantu ini merupakan transport zat pasif, karena pada difusi terbantu ini tidak membutuhkan energi ATP untuk melakukan transportasi zat. Karena pada difusi terfasilitasi ini transportasi zat terjadi dari gradien konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke gradien konsentrasi yang lebih rendah, sehingga tidak membutuhkan energi ATP. Pada difusi terfasilitasi ini juga berbeda halnya dengan difusi sederhana, di mana pada difusi terfasilitasi mereka membutuhkan bantuan protein transport untuk melakukan transport zat atau transport molekul. Karena pada difusi terfasilitasi ini protein berperan untuk membantu menyebarkan zat dalam melintasi membran sel. Protein juga berperan untuk mengikat zat terlarut tertentu dan transfernya melewati lapisan lipid, serta berperan untuk mengubah bentuk zat terlarut sehingga mudah untuk diangkut. Karena pada dasarnya molekul atau zat terlarut yang dibawa oleh pada difusi terfasilitasi ini jauh lebih besar dibandingkan pada difusi sederhana, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari protein untuk melakukan transportasi. Pada difusi terfasilitasi dengan menggunakan protein channel merupakan salah satu jenis protein integral, dan ini merupakan protein channel di mana pada difusi terfasilitasi dengan menggunakan protein channel, molekul atau zat terlarut akan melintasi di antara protein channel tersebut untuk melakukan transportasi zat dari gradien konsentrasi yang lebih tinggi untuk menuju ke gradien konsentrasi yang lebih rendah. Jadi selanjutnya ada difusi terfasilitasi protein karier. Apa sih itu? Difusi terfasilitasi protein karier. Nah, itu adalah proses transportasi molekul melintas membran sel melalui protein pembawa. Protein ini membantu memindahkan zat seperti glukosa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Proses ini memungkinkan sel untuk mengakses nutrisi penting dengan lebih efisien. Jadi, sel-sel yang berada di ekstrasel ini berpindah kepada intrasel. Tetapi sel-sel yang berada di ekstrasel ini tidak bisa langsung melewati membran sel. Hal ini karena protein karier itu berfungsi sebagai jembatan yang membantu zat terlarut melewati membran dengan cara mengikat zat tersebut dan mengubah bentuknya untuk memindahkan zat ke sisi lain membran. Proses ini memastikan zat terlarut dapat bergerak secara efisien dan aman tanpa merusak struktur membran. Jadi seperti ini, nanti membran masuk ke tengah-tengah sini, lalu itu nanti yang bagian bawah akan kebuka dan bagian atas akan tertutup, dan zat itu akan masuk ke intrasel yang mempunyai konsentrasi yang rendah.